Terima kasih, Mbak. Saya ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi 5,31% itu ini jauh lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan sebelum pandemi kan kita stuck di angka 5,0% rata-rata. Jadi saya pikir ini satu momentum yang harus kita, Mmm, gunakan bahwa Indonesia bisa pulih lebih cepat daripada negara-negara lain, artinya fundamental dan mmm, struktur ekonomi kita cukup tangguh, eee, mengembalikan dari kondisi krisis kepada, kondisi yang memang, kita pulih lebih baik. Jadi artinya, ini sesuai dengan rencana pemerintah bahwa Indonesia harus pulih pasca Covid dengan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya garis bawahi adalah dengan pertumbuhan 5,31% ini, Indonesia Indonesia berhasil keluar, dari lower middle income, menuju kembali ke status upper middle income. Seperti kita ketahui bersama bahwa di tahun 2019, sebenarnya Indonesia, masuk ke dalam status upper middle income country. Tetapi kemudian pada saat, krisis Covid-19 di tahun 2020, Indonesia kembali turun statusnya menjadi lower middle income. iya. Nah ini di tahun 2022 Bu, di tahun 2022 inilah dengan 5,31% kita kembali naik status dan ini nanti secara resmi akan diumumkan di bulan Juli oleh Bank Dunia, kita menjadi negara upper middle income. Yang berikutnya adalah, secara kewilayahan ini, kalau kita lihat kawasan timur Indonesia itu bisa tumbuh tinggi, terutama Sulawesi di atas 7% dan Maluku dan Papua itu juga, menembus 8,65%. Pertanyaannya mengapa? Karena ada, program hilirisasi yang cukup masif di kedua Mmm. wilayah itu. Ini menjadi pembelajaran penting buat kita, bahwa ternyata program hilirisasi ini mampu bisa mengangkat, pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat. Kita lihat tadi datanya begitu dari distribusi untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga ini terjadi penurunan di tahun 2020, bahkan ketika pandemi ini proporsinya hingga 57%, kemudian di tahun 2021 turun ke 54% dan bahkan, di tahun 2022 ini turun lagi lebih dalam ke 51%. Apa yang menjadi, faktor di balik ini Ibu Amalia? Sebenarnya Mbak, dalam kondisi yang, tekanan global yang cukup, dalam, kondisi masyarakat kita dengan pertumbuhan ekonomi, 5,31% itu kan sekitar 50% lebih ditopang oleh konsumsi masyarakat. Dan tentunya pertumbuhan dari konsumsi masyarakat yang bisa bertahan di kisaran 4,9% itu sebenarnya merupakan akumulasi dari bagaimana pemerintah menjaga daya beli masyarakatnya, itu menjadi penting, Mbak. Tadi kalau Pak Raden menyoroti mengenai bagaimana kita menjaga sentimen masyarakat dan ini, terbukti dari, bagaimana, daya beli masyarakat, bisa tetap stabil di tengah tekanan inflasi global dan inflasi kita pun, di tahun 2022 itu bisa kita tutup pada level 5,5% di Desember 2022. Nah ini, tentunya, inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini juga menjadi salah satu faktor yang memperlambat, pertumbuhan, konsumsi masyarakat. Tetapi bukan itu yang ingin saya garis bawahi, yang ingin Mmm. saya garis bawahi adalah, bahwa dalam kondisi yang sedemikian adanya ketidakpastian global, tekanan inflasi global yang masih meningkat, tapi daya beli masyarakat kita masih tetap Ya. stabil. Karena memang kita bisa menjaga inflasi di tengah-tengah, kalau kita lihat bagaimana Argentina tembus 90% inflasi, Turki di angka lebih dari 60%, tapi Indonesia bisa menjaga dalam level 5,5% ini satu pencapaian yang luar biasa. Oke baik. Kedua, kita punya konsolidasi fiskal dan moneter yang sangat baik, Mbak. Mmm.
Dan ini juga artinya kenaikan, BI 7-day repo rate ini yang meningkat bertahap itu diimbangi dengan penyaluran bantuan sosial yang cukup masif. Dan tentunya Mbak terakhir bahwa angka 5,31% ini, ternyata ini memang berada dalam rentang target pertumbuhan ekonomi yang kami tuangkan dalam rencana kerja pemerintah 2022, Mbak. Kita punya sasaran pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,5% dalam rencana kerja pemerintah 2022 dan angka 5,31% ini adalah angka memang dalam rentang sasaran, pemerintah untuk mencapai, pertumbuhan ekonomi. Jadi Oke, saya pikir ini pencapaian yang perlu kita apresiasi bersama. oke.